Nggak ada urusan tuh dengan masalah cium tangan, cium kaki tuh yang ada di Trans 7 tuh itu nggak seberapa itu. Ketika Imam Muslim memandang gurunya Bukhari sebagai waris Rasulullah, dia cium tangan gurunya, dia cium kaki gurunya. Itu imam penulis kitab Sahih. Seandainya cium tangan dan itu adalah kaki, ya, bagian dari feudalism, bagian daripada apa kerancuan orang-orang beragama, tentu Imam Bukhari Muslim lebih paham lah. Dia paling mengerti sunnah Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, kembali lagi kita di channel Mbot Official. Di video kali ini kita akan membahas mengenai feodalisme atau perbudakan, yang mana sangat sering Salafi Wahabi menggunakan kata-kata feodalisme untuk menyerang pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka banyak menggunakan dalil-dalil yang mana mereka pun aslinya tidak betul-betul paham dengan dalil tersebut. Mereka menggunakan makna feodalisme untuk menyerang pondok-pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang sering kita dengar Nahdlatul Ulama, atau beberapa pondok pesantren yang ada di Indonesia. Kawan-kawan semua, Buya Ar-Razi akan menyampaikan dalil-dalil salaman, dalil mencium kaki, bahkan dalil-dalil yang lainnya untuk melakukan pembelaan kepada tindakan feodalisme yang sering disalahartikan oleh Salafi Wahabi. Oke kawan-kawan, tidak perlu lagi berlama-lama di depan, langsung saja kita simak video ini sampai akhir. Jantung berkaitan dengan apa? Dengan kolbu. Jantung berkaitan dengan kolbu. Di jantung itu ada memori, di otak ini ada memori. Kolbu, jadi manusia itu kata Imam Ahmad Sirhindi, Mujaddid Al-Fisani, jadi kita ini ada 4. Jadi zahirnya manusia ya, manusia. Batin, zahirnya manusia 4 anasir. Kita sudah hafal ya? 4 anasir yang kita sebut air, udara, tanah, masih ingat? Api. Kalau batin, nah ini macam-macam. Ada yang bagi 7, ada yang bagi 4, terserah imamnya. Nah, kita ringkas saja. Yang paling mendekati kepada zahir namanya akal. Kalau dalam bahasa Indonesia tulisnya akal gitu ya. Gitu ya. Kalau akal, kaf, cuma udah jadi bahasa Indonesia. Harusnya pakai kof, akal, yang mengikat, yang bikin antum nggak ketawa-ketawa sendiri, yang bikin antum nggak kagum-kagum. Kan ada orang suka kagum ke dirinya sendiri, itu kurang akal itu. Serius. Kagum dengan ilmunya, kagum dengan keramat-keramatnya, kagum dengan cantik dan tampannya. Ini yang cowok-cowok kalau kagum ke tampannya, ente sunat aja lagi. Kalau cewek-cewek ini juga sama, itu narsis namanya. Maka coba cek, antum ini bermasalah enggak kejiwaannya. Kalau foto pertama yang dicari siapa? Ya, selalu begitukah? Kalau iya, wajib belajar ini. Itu masalah itu. Ya, itu normal, tapi jangan keseringan. Ya. Akal, lebih dalam lagi apa? Ya, batin itu. Lebih dalam lagi jiwa. Atau kita sebut nafs. Lebih dalam lagi kolbu. Lebih dalam lagi fuad. Ini udah berapa nih? Udah 4 sudah berapa? Udah 8. Tapi ini masih disentuh oleh syaitan. Di sini ada fitnatul ahwa
wasyaitan. Seperti yang ada di teks sebelumnya. Fitnatul ahwa, kekacauan fitnah daripada hawa. Hawa itu kecenderungan jiwa. Jiwa kita sudah belajar, ada nafs ammarah bisu yang nyuruh ngajak kepada yang buruk-buruk, suka mengumpat, suka mengeluh, suka mut-mutan, suka merasa dirinya hebat. Nah, itu masuk di situ ya, hati-hati. Ente hati-hati, ini rahasia kita. Kadang sebagian mursyid masih di situ penyakitnya. Maka sering mengaku-aku, kagum. Kalau ente ada suatu hal yang surprise atau menarik, posting di sosmed gitu kan. Kalau kiai nggak punya sosmed, postingnya lewat lisan, offline. Alhamdulillah tadi gubernur datang ke saya. Alhamdulillah tadi saya diundang presiden. Alhamdulillah yang talqin sama saya 2.000. Alhamdulillah murid saya jutaan. Alhamdulillah saya. Dan berarti dia bertorikoh ya, baru menzikirkan anasirnya. Walaupun dia sebut latifah yang 7, latifah kolbu, latifah ruh, berarti belum ngefek, belum tembus sampai ke sini ya. Ya, ini kalau dizikirkan paling-paling sampai ke nafs. Kalau sampai di kolbu ini dia berubah-ubah. Itu orang mulhamah. Mulhamah itu kadang dapat ilham ini, dapat ide ini, dapat perasaan ini. Biasanya orang di sini gampang tersinggungan. Ente gampang baper nggak? Gampang tersinggung nggak? Berarti zikirnya baru di kolbu. Sakit gitu. Suka gitu nggak? Aneh tersinggung. Nah, kalau cowok kan begitu. Kalau cewek kan, aku nggak dihargai. Kalau fuad ini dia punya keputusan. Jadi fuad itu kolbu yang memutuskan. Ada yang batin yang butun ya. Batinul. Jadi kalau di sini dibagi lagi lah. Al-batin. Inilah masuk ke sir. Itu yang pertama. Di sini masih ada lagi. Syekh Saman menyebutkan kalimat sir. Apa kata dia? Wahfaz lana sirra ma'al janani min fitnatil ahwa'i wasyaitani. Tolong jagalah sir kami bersama janan. Janan itu kalbu. Min fitnatil ahwa wasyaitan. Jadi mohon maaf kalau kita zikir baru sampai di fuad, kolbu, jiwa, akal, masih bisa berubah sebelum mati. Itu yang disebut ada kemungkinan potensi su'ul khatimah. Ya. Kenapa Ahlul Badar Nabi kasih jaminan? Ahlul Badar itu Nabi ngomong ini. Hadis Abu Daud seingat saya. I'malu ma syi'tum, lakukan sesuka kamu, fa innallaha qad ghafarallahu lakum. Fa innallaha qad ghafar lakum. Karena Allah sudah menetapkan ampunan bagi kalian. Karena mereka sudah sampai ke sir. Itulah dalilnya bahwa wali itu mahfuz, terpelihara, bukan terjaga. Apa perbedaannya? Kalau terjaga para nabi. Kalau terpelihara, jika dia terjebak maksiat, dia tahu jalan balik. Jadi jangan nuntut guru kita suci. Jangan nuntut guru kita bersifat seperti malaikat, apalagi nabi. Terus ente udah berani ngomongin guru di belakang. Di depan angguk-angguk, di depan kayaknya cium tangan bolak-balik. Tapi di belakang ngomongin guru. Kalau pernah lakukan itu, minta maaf lagi gurunya, lalu sholat tobat. Karena jika orang tidak beradab kepada gurunya, bagaimana dia beradab kepada Rasulullah SAW? Ujian sahabat ketemu Rasulullah itu lebih berat daripada ente ujian ketemu guru.
Nabi lakukan hal-hal yang hari ini orang-orang pasti ingkar. Banyak sekali yang Nabi lakukan. Nabi itu anti mainstream. Kalau ustadz-ustadz hari ini kan gak gitu. Ntar ditinggal jamaah, ntar jamaah gimana? Takut dia sama jamaahnya. Tuhan dia tuh jamaah dia. Itu disebut ahwa. Fitnatul ahwa. Ketika seorang guru, seorang mursyid, seorang ustadz, seorang dai takut apa kata netizen, takut apa kata murid, dia sudah kena fitnatul ahwa, kekacauan hawa. Inilah bahayanya. Ya, semoga kami guru-guru di Ribat dan masyaikh-masyaikh kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu juga antum kalau beramal nggak usah lagi ntar kata tetangga gimana, nggak begitu. Kita tetap baik ke tetangga, tapi untuk faham yang kita pakai jangan ngikutin paham orang. Paham itu yang kita dapat, bukan yang orang yakini. Maka kata Imam Nuthailah, min jahlil murid, sejahil-jahilnya murid ciri-cirinya apa? Ayat ruka yaqinan ma indahu, dia tinggalkan keyakinan dirinya. Kenapa? Karena zon orang lain, karena persepsi orang tentang. Tapi jangan kepedean juga. Bisa aja. Ya, kita kan punya guru, punya murid, punya masyaikh, punya ustadz. Ini yang itu yang kemudian jadi timbangan kita. Pemahamannya sesuai nggak dengan mereka, ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita masuk dari sanad guru-guru kita, ya. Dari guru kita Abu Ya'Sya'rani, beliau meriwayatkan dari Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin meriwayatkan daripada Syekh Umar Hamdan Al-Witri, dari Syekh Muhammad Amin Ridwan Al-Madani, dari Syekh Abdul Ghani Ad-Dahlawi An-Naqshbandi As-Samani Al-Qadiri, dari Al-Imam Abid As-Sindi, dari Ammihi Husain As-Sindi, dari pengarang kitab, qala wa khallisin nafsa minad dawa'i wasluk biha sabila khairi da'i. Setelah kita minta penjagaan dari Allah, qalbu dan sir, wa khallisin nafsa, jiwa, khallis, tolong bebaskan jiwa kami minad dawai, dari mengaku-aku, aku yang tersakiti, aku yang malas, aku yang sulit menerima ajaran guru, apalagi ajaran Rasulullah, apalagi ajaran Allah. Itu aku tuh. Nah, kalau itu terjadi, banyak-banyak baca doa ini. Syariat sudah mengatakan A, akunya kita nggak terima, baca doa ini. Wa khallisi an-nafsa minad dawai. Tolong bersihkan ya Allah jiwa kami dari mengaku-aku yang bukan hak kita. Hati-hati, baik laki-laki, baik perempuan, suami atau istri, guru ataupun murid, pemimpin ataupun rakyat, jangan mengaku-aku. Aku ini yang nggak berat itu saudara sama saudara, suami sama istri. Di sini kemudian banyak syariat kemudian ditabrak karena aku itu tadi. Ya, hati-hati. Hati-hati orang berumah tangga. Ya, apapun konflik kalian, jangan nabrak syariat. Jangan melarang yang Allah boleh, jangan membolehkan yang Allah larang. Imam Tahawi menyebutkan salah satu kekufuran adalah melarang yang dibolehkan Allah dan membolehkan yang dilarang Allah. Nah, itu salah satu kekufuran, dan kufurnya khuruj minal millah. Dia kafir, murtad. Jangan sampai terjadi sama kita. Ya. Itu nafsiyah awam. Ada nafsiyah khawas. Apa nafsiyah khawas? Jadi di jiwa ini ada dawai-dawai, mengaku-aku. Apa mengaku-aku? Jadi ada orang awam, tadi awam, sekarang apa mengakunya khawas? Mengaku-aku makom, mengaku-aku
gelar kewalian. Mengaku-aku, emang kalau ente pun dapat ijazah dari guru, nggak usah lah pamer-pamer juga gitu ya. Maka kita kita nggak akan ngomong misalnya, wah sebagai sesama mursyid nih gitu. Jangan ngomong gitu, nggak usah. Sebagai apa? Sesama mursyid. Apa itu kalimat itu? Berarti dia sedang memperkenalkan dirinya sebagai, emang orang nggak tahu dia mursyid, kan orang tahu dia sebagai mursyid. Nggak usah disebut tuh. Ganti kalimatnya, sebagai orang yang berkhidmat untuk membersamai murid. Gitu kan enak. Ya. Jadi jangan ente kira jadi mursyid, jadi wakil talqin, jadi khalifah thariqat itu aman. Ujiannya tambah kenceng. Ya. Dari awal kita sudah sampaikan, ada dunianya orang tarekat, ada akhiratnya orang tarekat, ada tanpa dunia, tanpa akhiratnya orang tarekat. Apa itu? Dunianya orang tarekat, apa? Gelar, ijazah, kemursidan. Itu dia. Makanya pada berebut kan jadi mursyid? Pada berebut jadi wakil talqin? Ya, betul kan? Meninggal salah satu wali, salah satu mursyid di satu tempat, satu zawiyah, satu surau, satu pesantren. Kemudian ada murid yang gak sabar, ngaku jadi mursyid. Dia gak ngaku jadi mursyid, tapi ngangkat wakil talqin. Lebih ngeri lagi. Aneh gak ngaku jadi mursyid, tapi ngangkat wakil talqin udah lebih 100 orang. Kan ngeri tuh. Mana boleh wakil talqin ngangkat wakil talqin. Ente cuma wakil doang kok. Hanya wakil talqinnya guru, bukan wakil kekhalifahan guru. Nah itu terjadi, itu dunia. Dan saya sampaikan, gelar-gelar kemursidan tidak jaminan seseorang selamat di dunia dan di akhirat. Mending jadi murid. Mending jadi murid ya, daripada ente jadi wakil talqin, otaknya nggak jelas tar ya, nafsiahnya belum beres, tar aku murid. Muridnya mau dia kuasai. Antum dari awal kenapa saya bagi talqin baiat itu kita pisah? Talqin itu sunnah Nabi, baiat itu sunnah Nabi, tapi dua hal ini efeknya beda dan hadisnya berlainan. Talqin hadisnya sahih, baiat hadisnya sahih. Baiat itu ada yang Nabi lakukan di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir, ada yang bertahap. Kalau baiat itu sumpah setia untuk berkorban dunia, akhirat, zahir, batin, harta, nyawa, jiwa. Sanggup? Sanggup? Gak sanggup kan? Ente kan masih cinta dunia kan? Aneh juga masih ada cita-citanya. Ya. Ada kecenderungan lah kita kepada itu. Karena kita, kita aja masih ada, apalagi orang yang baru belajar tarekat. Maka kita akhirkan. Kita baiat orang mengikut Allah, kita belum ikut Allah. Kita baiat orang gak cinta dunia, kita cinta dunia. Kan malu ntar. Maka kita takhir. Talqinnya, ilmu tentang talqinnya dahulu. Belajar ilmu dulu, baru talqin zikir, suluk segala macam, baru kemudian khidmat. Terakhir nanti puncaknya yang keempat, kan ribatnya kan cuma 3 aja kita. Ilmu, zikir, khidmat. Yang keempat itu nanti nggak disirkan, nanti siapa yang Allah pilih dan terpilih dia baiat. Karena baiat itu sudah habis aku. Sudah habis aku. Dia memandang gurunya sudah sebagai pewaris Rasulullah. Kalau ente masih yang guru sebagai apa? Masih guru aja kan? Kan belum ada. Hanya sebagai mursyid, ustadz. Kalau sudah mandang dia sebagai pewaris Rasulullah, mewakili ajar Rasulullah, itu adabnya akan berubah. Ya, nggak ada urusan tuh dengan masalah cium tangan, cium kaki itu yang ada di Trans 7 tuh, itu nggak seberapa itu. Ketika Imam Muslim memandang gurunya Bukhari sebagai waris Rasulullah, dia cium tangan gurunya, dia cium kaki gurunya.
itu imam penulis kitab sahih. Seandainya cium tangan dan itu adalah kaki, ya, bagian dari feodalisme, bagian daripada apa, kerancuan orang-orang beragama, tentu Imam Bukhari Muslim lebih paham lah. Dia paling mengerti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Cium tangan guru syirik, cium tangan bini enggak. Kan lucu deh. Lucu nggak? Bagaimana itu lucu? Cium tangan guru matematika nggak syirik, tapi cium tangan kiai itu bermasalah. Orang kayaknya karena nggak ngaji tauhid. Nundukin kepala tidak semuanya ibadah. Bayangkan yang paling nunduk paling bawah itu malaikat sujud kepada Adam dan itu nggak disebut syirik. Usjudu li Adam, sujudlah karena Adam untuk Adam, kan begitu. Kalau Ka'bah kita nggak sujud ke Ka'bah loh ya, jangan ente musyrik itu. Kita hanya sujud mengarah kepada Ka'bah, bukan sujud kepada Ka'bah. Tolong bedakan, ya. Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram, begitu di Quran. Maka hadapkan wajah kamu mengarah kepada Masjidil Haram, bukan menyembah Masjidil Haram. Ente udah dengar aneh ngomong gitu? Terus ada orang bilang aneh nyembah Nabi Isa. Ente percaya? Kita dari S1, S2, S3 akidah. S1 aneh bahas akidah Ibnu Arabi yang dikritik oleh ulama-ulama Ahlussunnah. S2 kita bahas akidah Sufi di Nusantara. Yang ketiga kita bahas akidah Salafi. Kira-kira kalau ada kesesatan, aneh duluan tahu Pak, ente duluan tahu? Hah? Kira-kira? Ini mohon maaf nih. Ente belajar kitab akidah ada berapa kitab? Mohon maaf. Ini tahadus minimal Bu ya. Sudah berapa kitab akidah ente baca? Baik Tahawi, Maturidi, Asy'ari, Mu'tazilah, Syiah, udah baca belum? Mungkin Buya Aswi ini lebih banyak baca buku Ibnu Taimiyah, Imam Salafi daripada orang Salafi sendiri. Serius. Ini wajahnya wajah santai aja kan. Ente kalau baca Facebook dia beberapa tahun yang lalu, isinya bacaan dia terhadap Ibnu Taimiyah. Coba tanya Buya Aswi, kapan dia mulai baca banyak? Setelah jumpa mana? Tanya mana? Karena sebelum dia khatam, dia khatam duluan. Jadi jangankan tergelincir untuk nyembah Nabi Isa, untuk mentajsimkan Tuhan versi Salafi pun aneh nggak mau. Apalagi mengkultuskan kiai, syekh, kita nggak masuk di kita itu. Kita ta'zim, hormat kepada syekh, tapi kita tidak sampai ke bab mentabid, menghambakan diri kepada guru, nggak ada itu. Yang lucunya ada tamatan STM ngomong ke saya ngomong gitu. Karena saya ngambil tarekat kakeknya dia. Saya ini cucu Syekh Mursyid Fulan. Gitu ngomongnya. Kalau ada orang yang sesat, syirik, menyimpang dari ajaran kakek saya yang pertama kali maju. Aduh, ngadepin orang begini gimana ya? Tamatan STM sih ya. Akhirnya kita ngomong ini. Kamu betul darah daging dia. Tapi kamu gak dapat ijazah dari gurumu. Apalagi dari kakekmu. Dan kita sebut, ini mohon maaf saya nggak sombong, tapi memang lagi kabiru al-mutakabbir. Kan begitu asarnya kan, kabiru al-mutakabbir. Boleh kamu bersifat agak sedikit belagu dikit depan orang yang sombong tapi tidak tempatnya. Aneh 15 tahun ngajar hadis. Menurut ente gimana? Kutubus Sittah. Udah khatam belum Kutubus Sittah? Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Udah khatam belum? Terus ente bidahin aneh. Ya, boleh uji hadis kita, mana yang banyakkan hafal hadisnya. Sampai begitu kita dulu sama dia, sama orang itu, ya nangis mana nih. Anda terusin, kamu tahu nggak? Saya S1, S2, S3 akidah. Kira-kira kalau ada kesesatan, ente duluan yang tahu Pak Aneh. Makanya ulang lagi ke ente kan barusan. Itu bagian dari fa'amma bi ni'mati rabbika
hadis. Ente bilang aneh sombong, alhamdulillah kan ada hadisnya. Bukan hadis ya, athar. Kabiru al-mutakabbir. Kalau ada orang belagu tapi tidak hak, maka kabiru al-mutakabbir bil haq. Itu kalam dari Abu Bakar Al-Banani menjelaskan kalimat athar dari Sayyidina Ali, kabiru al-mutakabbir. Kamu boleh sedikit agak ngegas kepada orang yang sombong, yang suka menjudge tidak pada tempatnya, mengkafirkan tidak pada tempatnya, membid'ahkan tidak pada tempatnya. Boleh kita ngegas sedikit. Ada yang baru-baru jingkrang kan celananya nih, baru-baru pakai gamis nih, baru-baru pakai jenggot ya kan. Terus bidahin tarekat sufi, ya kita tanya, ente ikut sunnah? Ya kita tanya, ente sunnah kitab apa yang sudah khatam? Sehingga kita bisa ngecek ini aneh bid'ahnya di mana ya kan. Itu karena lagi baca Syekh Saman. Syekh Saman kan begitu orangnya. Mohon maaf Buya Aldo ya. Allahumma sholli ala sayyidina Astagfirullahaladzim. Berarti ada yang salah ketika orang motong-motong kajian kita ya, lalu mengatakan, oh Ar-Razi nyembah Nabi Isa. Itu masih ada juga yang kirim-kirim ke saya itu. Ya kita cuekin aja jadinya. Cuma perlu saya sampaikan kepada antum, kalau ada yang masih syak di belakang, ya, ente baru ngaji akidah, ya kan? Aneh sudah ngaji akidah, udah khatam kitab akidah 2006, 2004 nih khatam baca kitab hampir semua kitab akidah Asy'ari itu, sampai Mu'tazilah kita baca, sampai Ahlus Sunnah yang nggak masyhur pun kita baca, yang masih manuskrip pun kita cari. Ternyata temanya itu juga semua. Paling gampang kitab akidah itu, kitab usul fikih paling gampang ya. Usulain. Usul akidah, usul fikih itu paling gampang. Kenapa? Dia flat. Kitabnya dari dulu sampai sekarang begitu-gitu aja. Yang rumit itu justru fikih. Hadis juga flat, kan hadis begitu aja dari dulu, dari zaman Imam Bukhari sampai sekarang nggak berubah. Ada berubah nggak hadis Bukhari ya? Nggak ada. Ilmu yang kata orang sulit-sulit itu nggak ada yang sulit. Yang sulit itu ente nggak mau mikir. Baru arba'in sudah merasa manhaj sunnah. Baru ngaji Riyadhus Shalihin yang hadisnya cuma 1000-an, ente sudah merasa paling sunnah. Itu kan lucu itu, ya. Lucu sekali lah orang-orang itu. Kalau orang lucu ketawain aja kali ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa khallisin nafsa minad dawa'i. Tadi itu juga mengaku-aku itu. Cuma mengaku dalam rangka akunya lebur dalam akunya nikmat Allah. Ya. Dan semua itu baik saya belajar hadis, belajar akidah, belajar thariqah, belajar semuanya itu dengan izin Allah Subhanahu, dan itu maka di Quran lafaz depannya Pak, adapun nikmat Tuhanmu maka ceritakan. Jangan ceritakan akunya kamu dahulu, ceritakanlah nikmat Allah itu dahulu. Apa itu nikmat rabbik? Antara anna ni'am min Allah. Jadi boleh menceritakan nikmat, belagu-belagu dikit itu boleh Bu ya, tapi syaratnya satu. Engkau memandang bahwa sumbernya dari Allah. Masih sombong nggak kalau orang mengatakan nikmat dia ini dari Allah? Masih sombong nggak? Itulah yang disebut wakabiru bil haq al mutakabbir. Bersifatlah kamu sedikit tegar, jangan melehoi, jangan kemudian di debat orang langsung tumbang ya. Kan ada juga nih, mohon maaf ya, hampir kita kasih ijazah nggak jadi. Dikerubungin orang di debat, takut. Habis itu nyerang saya. Padahal tadi kalau talqin zikir nangis-nangis, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita bilang, sikat aja. Nggak berani dia nyikat. Malah kemudian selama setahun isi sosmed dia menyerang saya balik. Ini orang melehoi ini ya. Cuma karena dia dikerubungin orang, di debat kiri, kanan, depan, belakang. Kalau saya demen sekali yang begitu tuh. Kecuali guru saya melarang. Kata guru saya, kamu jangan pergi debat. Saya tinggalin debat walaupun emang itu hobi kita. Buya Aswi ini saksinya, Buya Mursal. Kakak kelas saya di Akidah wa Falsafah. Teman-teman beliau aja saya hantam.
Padahal kakak kelas saya, termasuk beliau sendiri kan. Baru kita ke Jakarta, berapa bulan dah. Ya, ngaku ke saya udah belajar 4 tarekat, ya kita bantai aja sekalian di tempat kan. Beneran ente belajar 4 tarekat, nggak berasa mana, nggak ada amalannya gitu, nggak kelihatan, yang ada belagunya. Orang belajar tarekat itu ujungnya menghancurkan keakuan, bukan aku saya sudah belajar 4 tarekat, alhamdulillah sampai hari ini terkenang sama dia. Nah, mengaku-akunya khawas. Khawas ini kita bagi lagi, khawas uqala, orang berakal, ada khawas ahlul qulub, orang ahli kolbu, mengaku-aku zikirnya sekian. Maka ente nanti kalau suluk, nanti nih teman-teman, waduh saya waktu zikir melihat cahaya. Itu mengaku-aku itu. Saya merasakan kayaknya ada sosok yang datang. Itu mengaku-aku semua itu. Aku nggak tahu nih kenapa kalau zikir langsung nangis. Padahal lagi takjub dirinya tuh. Gak tahu ya kalau saya pegang satu sehat dia langsung. Wah, aku lagi. Buya, kalau ada orang tuh saya bilang kayaknya besok mati dia. Aku lagi tuh. Masuk ke kolbu ente itu setan semua itu. Pertanyaannya, orang mati karena kita omongin atau karena takdir Allah? Terus kenapa ente kagum ke diri ente? Apalagi yang datang ke kita dulu, aduh naik panggung lagi kan. Ustadz, saya ini kalau ada orang yang gitu, saya pasti 3 hari mati. Katanya, aduh, gimana ngomongin dia? Karena dia ngomongin sombong, kita sombongin balik. Bro, kita panggil bro aja. Itu orang mati karena ente yang berkalam, ente disakiti, atau karena takdir dia mati. Bingung juga dia. Iya juga ya. Besok nggak ngaji lagi padahal ustadz. Ada ustadz begitu coba. Murah ente kalau dia punya muridnya gimana nasibnya tuh? Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillah min syarri anfusina wa min syarri syaitanir rajim. Wa fin mitil ma'ahwa wa syayatin. Wa khallisin nafsa minad dawa'i. Ada khawasul khawas. Ada yang ketiga. Khawasul, kita kasih kakak aja deh. Apa da'awi khawasul khawas? Mereka karam pada lautan hakikat keesaan Allah, lalu terjadi lompatan kata-kata aku. Seperti Al-Hallaj mengatakan, tidaklah ada di jubahku kecuali Allah. Syekh Siti Jenar mengatakan, siapa kamu? Dia jawab, Allah. Begitu juga Datuk Abulung di Banjar ya, sehingga terjadi sedikit konflik dengan Syekh Arsyad Al-Banjari, Datuk Kalampayan dan lain sebagainya. Mereka itu ketika mengatakan aku, itu bukan akunya dia. Maka yang dimaafkan ma'zur itu yang ketiga itu. Kalau itu ma'zur diampuni Allah insya. Yang sulit diampuni nomor 1 dan 2 itu. Yang nomor 3 itu secara hakikat itu hak bahwa kita ini tiada, yang ada pada hakikatnya hanya Allah pada hakikat. Tapi pada zahirnya kan kita ada. Ente ada nggak? Ente Tuhan apa Allah? Apa manusia? Bingung di Tuhan apa Allah? Gimana? Ini kan banyak yang ngajarin hakikat hari ini online lagi, ya. Bahwa wujud ini, wujud ente itu wujud Allah. Astaghfirullahaladzim. Berarti dia gak belajar. Sifat nafsiyah Allah, zatiyah Allah namanya wujud, itu ada kriterianya di situ. Dan ulama sudah sepakat. Nah, inilah bahaya kalau ilmu hakikat tidak berlandaskan akidah yang sahih, yang pas. Nah, nanti cari buku S2 saya yang sudah jadi buku. Teologi Sufi Nusantara. Masih ada nggak cetakannya itu? Masih ada? Masih ada? Siapa yang ngurusin? Ya. Itu cari, nanti kesimpulan terakhirnya apa? Tiada ulama Sufi di Nusantara ini yang dikenal karyanya dari awal itu adalah Hamzah Fansuri, Samsudin Sumatrani, Ar-Raniri, Abdurrauf Singkili,
Burhanuddin Ulakan, Abdul Muhyi Pamijahan, Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Nafis Banjari, Datuk Kalampayan, semuanya sampai ke ujung sana, ya, timur sana, semuanya sepakat bahwa awal ma yajibu 'alal mukallaf ay ya'rifa ma yajibu lillahi wa ma yastahilu alaihi wa ma yajuzu alaihi. Yang pertama wajib diketahui seorang mukallaf, seorang murid adalah mengenal sifat-sifat Allah. Sehingga nanti kalau bahas wujud dalam ilmu hakikat nggak melanggar apa yang sudah dirumuskan oleh Rasulullah, diwariskan oleh ulama-ulama ahlus sunnah. Ya. Rasulullah pernah ngomong anallah nggak? Aku Allah. Jadi kalau ente belajar ilmu hakikat, Rasulullah itu disebut mazharnya Allah, manifestnya Allah. Secara ilmu nggak ada masalah. Tapi kalau ente katakan Muhammad itu Allah, itu masalah. Nabi Muhammad itu wujudnya Allah, itu masalah nanti. Walaupun secara hakikat nanti bisa didiskusikan. Itulah gunanya belajar akidah ahlus sunnah. Ya, sehingga nggak perlu lagi terjadi perdebatan ya antara murid Syekh Mudawali di Aceh dengan anaknya sekarang. Kalau orang paham di sini, ini kan terjadi sampai hari ini nggak selesai. Kita agak sedih melihat fenomena itu. Ya, semoga Allah islah ya hati yang sedang bertengkar, ya hati yang suudzon, hati yang sedang ada membara. Allah adamkan, jinakkan hatinya, amin ya rabbal alamin. Wa khallisin nafsa minad dawa'i, ya, dan bersihkanlah jiwa dari mengaku-aku maqamat, ya, mengaku-aku rasa, mengaku-aku ya perasaan dan segala macam. Wasluk biha sabila khairi da'in, dan wasluk, dan ya Allah ya perjalankanlah jiwa kami dari amarah ke apa yang di atas amarah. Coba hafalkan, nafs paling jahat itu namanya amarah bisu. Apa? Bukan amarah. Amarah, apa arti amarah? Yang memerintah dengan keburukan. Amarah bisu. Su artinya buruk. Paling bawah apa? Amarah bis. Itu lebih jahat dari syaitan, lebih jahat dari binatang buas, lebih hina dari binatang ternak. Itu amarah bisu itu. Naik nafs lawamah, mengumpat. Naik mulhamah, yang mut-mutan, dapat ilham kadang baik kadang buruk, ya. Yang mulai tenang yang mana? Nafs mut. Jangan tenang dulu. Orang kalau udah sampai di nafs mutmainnah tambah nggak tenang dia. Kenapa? Di atas itu ada lagi, dia nggak sabar mau naik ke atas, yaitu radiyah nafs mutmainnah masih merasa aku malas, aku nggak sanggup, aku zikir, torikot aku, makom aku. Orang yang masih merasa dirinya mursyid, dirinya bermakom, dirinya punya wirid, dirinya punya pengikut, dia tidak akan masuk ke hadrah ridhonya Allah. Itu di aras. Makanya hari ini mohon maaf banyak orang zikir nyangkut, wiridan nyangkut. Kenapa? Keakuan. Belum lagi fanatisme torikot golongan. Ya, ini bahaya sekali. Fanatisme mazhab. Ya. Alhamdulillah, kalaupun saya ngeritik salafi, saya nggak benci salafi loh, inti jangan salah ya. Saya ngeritik Syiah, saya nggak benci Syiah. Saya ngeritik Mu'tazilah, saya nggak benci Mu'tazilah. Sama dengan saya ngeritik Buya Aldo, saya bukan benci Buya Aldo. Ya, boleh nggak? Boleh. Ente ngeritik aneh juga boleh, kalau sanggup. Gak apa-apa. Maafi muskilah. Kita memang dididik dari guru kita dari dulu agar tahan banting oleh bulian orang. Anak-anak sekarang kayaknya dibully dikit sedih, nangis-nangis, ngamuk-ngamuk. Aneh hampir tiap hari dulu tengkar. Jadi tiap hari itu kita dulu bersilat terus. Dari kelas 4 SD sampai kelas 6 SD. Ya, SMP sampai kelas 2, alhamdulillah. Kelas 3 alhamdulillah udah puas. Jadi waktu SMA udah enggak tawuran lagi aneh. Karena hampir tiap hari bertengkar. Disalurkan lewat yang positif. Silat, ikut tarung derajat,
ikut silat ini, ikut karate ini, ya itu lebih positif ya daripada ente tawuran. Wasuluk biha ya Allah, maka perjalankanlah dengannya jiwa itu sabila khairi da'in, jalan Nabi sebagai pendakwah terbaik. Nabi itu disebut khair da'in. Maksudnya ya Allah, nafsku tolong perjalankan dia minimal sampai nafs mutmainnah, ya. Wa minka akrimna bi'ilmin azaliyin wa amalin ila inqida'il ajali. Dan akrimna, bermurahlah kepada kami ya Allah, ya. Dengan apa? Bi'ilmin azaliyin minka, dengan limpahan ilmu azali dari hadiratmu. Ini boleh minta gini Bu ya? Ngeri kan? Syekh Saman ngeri kali dia. Ya Allah, anugerahi kami ilmu yang tidak hanya sampai kolbu dan fuad, tapi sudah masuk ke sir. Ilmu yang di sir itu ilmu azali. Paham? Jadi ketika Syekh Saman meminta begitu, dia tidak berlebihan. Ilmu azali itu tentang apa? Saya mau tanya, Allah itu baru atau tidak? Ciptaan atau pencipta? Pencipta bersifat qadim, zatnya, sifatnya disebut azali. Sifatnya disebut, apa mana azali? Sesuatu atau masa atau keadaan pra penciptaan dan waktu. Sebelum ada kebaharuan penciptaan, ini boleh siapa yang hapus nih? Coba. Sebelum ada ciptaan dan waktu, yang ada hanya pencipta sang sumber waktu. Rangkap nih. Kayaknya ente duluan masuk surga kali ya. Kalau masuk, kita juga nggak tahu ya. Ke depan insya Allah saya akan pelan-pelan, karena istilah ngaji ilmu ma'rifatullah ini kadang-kadang mungkin terlalu berat bagi sebagian orang. Perkata yang aneh-aneh bahasa Arab nanti kita urai. Jadi kalau kita menyebut satu istilah, antum paham, ya, insya Allah ya. Kita sebut tadi apa? Qadim. Bahasa Arabnya gini, qadim, ya. Disebut juga qidam. Nah, qidam itu bukan fa'ilnya, jadi ya isimnya. Qadim. Coba baca. Tanpa huruf, tanpa baris, ente bisa baca. Di atasnya ada tulisannya. Terus, nah, qadim ini wilayah zat Allah. Ini hanya ilustrasi ya. Ini punya zat kan badannya? Punya zat. Ente mendengar nggak? Melihat wujud? Ya, hidup, berpikir, berkalam. Coba, yang berkalam lisan atau bukan? Kalau lagi mimpi, siapa yang berkalam? Kalau lagi diam ngomong sendiri, siapa yang berkalam? Hati. Berarti yang berkalam siapa sebenarnya? Kalau mendengar nih, pas lagi mimpi, siapa yang dengar? Mata lagi tidur, bisa ngeliat sesuatu? Coba, Monas, bayangin. Sudah? Tuh, siapa yang lihat? Kelihatan kan? Ente bisa lihat? Coba bayangkan wajah kekasih. Kekasih ente banyak. Coba wajah, sudah? Sekarang bayangkan wajah musuh. Sudah? Lebih banyak lagi. Sudah? Itu yang lihat siapa? Itu yang namanya basor. Coba kenang merdunya suara. Siapa suara yang bagus, Bia? Lagunya? Krisya.
Itu mah umuran Buya itu. Umuran Pak Dokter tuh Krisya suaranya indah. Kalau ente sekarang ngomongnya siapa? Leodra ya. Leodra apa lagi? Aneh nggak tahu juga. Muncul-muncul doang namanya. Apa lagi? Oh, Yura. Wah, ketahuan kan umurnya kan. Oke, ketika nyebut nama dia, memori pendengaran kita langsung mengarah, merdu gitu kan. Maka antum kalau buka YouTube bagian musik, buka Spotify apa, pasti kemudian kembali kepada kenangan-kenangan itu. Dan kalau orang nanya, coba kamu ceritain kayak gimana sih suara dia, ente bisa cerita. Betul kan? Coba ceritakan Monas, ujungnya tumpul apa runcing? Ya, oke. Masjid Istiqlal, sudah? Ada kubahnya? Ada. Warnanya apa? Apa? Orang sebut tuh kenangan, enggak. Kenangan itu kan di sini. Berarti kita lagi natap yang kenangan di dalam. Seandainya yang mengingat tuh otak, kenapa orang mati yang mendengar tuh telinga, mata, kenapa orang mati kita panggil-panggil gak nyahut? Itu tanda bahwa yang mendengar, melihat bukan mata. Mata itu cuma antenanya, penangkap sinyalnya. Nyambung? Nyambung ya? Ini kalam Imam Ghazali, karena tasawuf, kata tasawuf Imam Ghazali. Syekh Saman ini dalam bab ini sangat Ghazali sekali. Ya, tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangankan orang mati, orang tidur dipanggil nyahut nggak? Kalau suara kita nggak tembus kepada kenangan alam bawah sadar dia nggak bangun. Malah suara ente masuk ke mimpi dia. Betul nggak? Pernah kejadian? Ya, pernah kejadian yang tidur pakai musik, saya sarankan jangan sembarang musik. Mending, bahkan Quran pun juga jangan. Kalau Quran pun cari yang suaranya agak pelan. Kalau musik cari yang lembut. Kenapa? Itu bisa bikin lelah otak ketika bangun. Karena otak kita kan masih kerja terus, dia nangkap terus suara dari telinga. Mata merem, telinga dengar. Udah berapa kali kita coba, kalau tidur tidak pakai sesuatu suara yang sesuai dengan gelombang ini, bangun-bangunnya capek. Itu sebabnya suara alam kayak bunyi air hujan, apalagi yang bikin ente cepet tidur tuh, air hujan atau musiknya mirip-mirip begitulah ya, yang teratur, pelan, itu bikin cepet tidur. Ya, karena dia ada kenangan, dia bisa melihat sesuatu. Jadi ketika dengar yang lucu hari ini, lagi nggak musim hujan, tapi di setel di YouTube-nya, musik pengantar tidur, suara hujan. Betul, dia cepat tidur. Hujan palsu. Oke, qadim itu wilayah apa? Zat. Yang melekat pada zat tadi, memandang, melihat, mendengar, ini cuma permisalan. Itu disebut dengan sifat, bukan sifat dalam bahasa Indonesia. Ya, mulai dari wujud sampai kemudian sifat makna. Ya, saya mau tanya, mata dan pandangan mana yang nggak kelihatan? Mata kelihatan, pandangan kelihatan nggak? Dia memandang tapi dia tidak terlihat. Dia melihat tapi dia tidak terlihat. Coba lihat pandangan ente, bisa lihat? Enggak ya? Maka disebut dengan sifat makna. Bahasa Arabnya ma'ani. Sifat apa? Ma'ani. Dia wilayahnya apa wilayahnya? Azali itu time, di luar ini perbuatan Tuhan. Ya, fi'il, perbuatan Allah itu boleh disebut ciptaan. Alamnya disebut alam hadis atau makhluk.
Hadis atau makhluk. Nah, inilah kita hari ini, kita mau nyampe ke situ tuh, ya, udah mau nyampe mau ujung, udah mau selesai, disebut kiamat. Nabi sendiri yang mengabarkan, ana wasa'aka hatain, aku dan kiamat seperti dua jari. Saya bukan halu, ini kalam Nabi. Cuma Nabi ngomong begitu kan, dia hitungannya hitungan Allah, bukan hitungan manusia. Sama dengan Allah mengatakan, mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Apa hakikat ruh, apa ilmu tentang ruh? Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit, kan sedikitnya Allah, bukan sedikitnya kita. Alam ini disebut alam makhluk, alam ciptaan. Maka berlaku siang malam. Pada Allah nggak berlaku siang malam. Kemarin, hari ini, esok. Pada Allah nggak berlaku. Allah itu konstan, abadi, tidak berubah-ubah. Perbuatan itu bergerak, Allah itu maha penggerak, tapi bukanlah dia bergerak. Dia maha penggerak. Ya, itu dalam istilah para filsuf, tapi kita nggak menggunakan istilah filsuf. Ya, ya alam ini begini. Jadi ilmu azali, ilmu tentang sifat-sifat Allah. Wa minka akrimna bi'ilmin azali. Ya Allah, bermurah dengan kemurahan Engkau, ya Allah, berikanlah kami kemuliaan mengerti ilmu azali, ilmu tentang sifat-sifat. Maka a'rafuna billah a'rafukum bisifatihi wa asma'ihi. Orang paling kenal Allah adalah orang yang paling mengenal sifat dan namanya. Baru nanti dia tambah mudah mengenal siapa zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amalin, ya. Dan juga ya Allah, ya. Nah, karena ini ciptaan, af'al pada Allah, pada kita amal. Apa kata beliau? Wa amalin, dan berikan kami ya Allah amal yang istiqamah ilang qida'il ajal, sampai meninggal datangnya ajal. Jadi ini bukan minta diberitahu tentang masa depan, enggak ya? Coba, Lauh Mahfuz itu di alam mana? Di fase azali atau di alam baharu ciptaan? Lauh Mahfuz. Lauh itu artinya lembaran atau papan. Mahfuz yang terpelihara, di situ tertulis semua takdir kita. Masing-masing antum ini punya takdir. Ada yang kemudian beririsan, tapi rezekinya nggak akan pernah tertukar. Mohon maaf, yang suami istri, walaupun kalian tidur bersama, makan bersama, rezekinya beda. Yang bersaudara, yang duduk hari ini sama-sama duduk, sama tahun lahirnya, bahkan mungkin kembar, itu rezekinya beda. Dan gak akan ketukar. Gak akan ketukar. Jadi kita perlukah iri kepada orang lain? Gak perlu. Ya, apalagi menggugat ijazah orang lain. Gak nyambung ya? Alhamdulillah. Wattiba wasahhilil ikhlas fil a'mali. Enggak hanya amal ya Allah, tolong berikan kami rohnya amal. Apa rohnya amal? Ya, jangan ente lah yang lain. Bantu bahasan. Langsung ceketan bantu teman lah, masa sedih-sedih aja dia. Ini bedanya orang Padang sama orang Jawa. Ente paham kan? Nah, tapi alhamdulillah cepetan ya. Oke, terima kasih. Ada amal.
Amal itu nggak ada kalau nggak ada ruhnya. Amal itu kalau dia nggak ada ruhnya, sama seperti boneka sama patung, nggak bisa bergerak. Apa ruhnya amal? Ruhnya amal adalah al-ikhlas. Perhatikan. Ini ulama sepakat, ittifaq wa ijma. Annal ikhlas ruhu amalin. Bahwa ikhlas itu ruhnya amal. Amal aja ada ruhnya. Masa ente nggak punya ruhnya? Bacaan Quran ada ruhnya. Azan itu ada ruhnya. Paham nggak maksudnya? Ada ruhul azan. Dia turunan dari al-ikhlas ini. Al-ikhlas pada azan. Ada sebutan-sebutannya. Tilawatul Quran, baca Quran itu ada ruhnya. Semuanya turunan dari amal. Apa aja amal? Amalnya macam-macam. Kalau bagi orang kan ini ruh dalam artian spirit. Jangan begitulah. Terjemahkan saja sebagaimana adanya. Ya. Kita juga nggak berani bilang ruh saya ini misalnya nyatu dengan antum atau terpisah. Kita cukup katakan innal arwah junudun mujannada. Ruh itu dia berbaris-baris. Kalau dia kenal dulu di masa azaliyah itu, atau bukan di azaliyah lah sebutannya, pada alam alastu bi rabbikum, Allah mengenalkan dirinya kepada semua ruh, pasti dia kenalan. Jadi dulu antum karena dulu pernah mungkin dulu ya ngaji tentang Allah, Rasulullah, atau melihat Allah dan Rasulullah, kan ruh itu bertawaf. Dia bertawaf kepada ruh, Abu Ruh, yaitu Muhammad. Nur Muhammad bertawaf kepada induknya ruh, yaitu Ahmad. Begitu disebutkan dalam banyak kitab. Ya, itu bukan ilmu yang baru, itu ada banyak di kitab-kitab lama, dan itu bukan bab akidah, itu hanya bab tentang ilmu wujud. Ya, kalau orang nggak percaya nggak apa-apa, cukup syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Puasa itu ada ruhnya, ruhus syam, ruhnya puasa. Itu bagian turunan dari. Nah, jadi ikhlasnya boleh disebut bapak rohnya semua amal. Nah, nanti di situ turunan-turunannya banyak. Di puasa ada, di sholat ada, dan nama-nama itu akan menyimbolkan makna daripada inti amalan sholat apa gitu, inti amalan puasa apa, ya. Wasairul aqwali wal af'ali, dan juga dalam semua perkataan dan perbuatan, ya. Nah, itulah yang disebut ikhlas ini induk dari semua ruh amal. Bayangkan kalau ada tubuh nggak punya ruh, dia mati atau hidup, membusuk atau tetap segar. Amal ente kalau nggak ada ikhlasnya, membusuk, nggak naik, nggak bergerak. Oke? Apa itu ikhlas? Al-ikhlas menghilangkan selain Allah dari wajah kolbu. Dah sederhana itu. Menghilangkan selain Allah dari wajah kolbu, itu simpelnya begitu. Wattiba'al Mustafa waffiqna wa min humayya hubbihi farzuqna. Maka waffiqna, berilah kami hidayah untuk tetap, ya, untuk sesuai. Untuk apa? Ittiba al-Mustafa, mengikuti Sayyidina Muhammad SAW al-Mustafa. Wa min humayya hubbihi farzuqna, dan dari apa terjemahan humayya itu, kehangatan dari rasa cinta kepadanya, kepada Rasulullah SAW, farzuqna. Rasulullah berdoa, apa Rasulullah? Allahumma inni as'aluka syauqa ila liqa'ika. Ya Allah, beri kami rasa rindu jumpa kepadamu.
Kalau ente baca itu dapat sunnah, tapi adab belum dapat. Apa adabnya? Tambahin doanya. Allah marzuqna syauqa ila liqa'i habibikal Mustafa. Ya Allah, berikan kami rasa rindu kepada yang baca doa ini. Yang baca doa apa tadi? Minta rindu kepada jumpa kepada Allah. Karena yang pernah jumpa Allah hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk berjumpa kepada Allah mesti menumpang melalui Rasulullah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ini terjemahan bebas nih. Kalau kamu nggak jumpa aku, jumpai Rasulullah. Itu bahasa bebasnya. Kalau terjemahan biasa, jika engkau cinta Allah, ikuti aku. Kenapa? Karena cinta Allah itu kalau nggak ikuti Rasulullah jadi abstrak. Allah itu tidak tergambarkan wujudnya. Hanya dipahami sifat dan namanya. Ya, maka ketika orang memaksakan bahwa wujud alam ini adalah wujud Allah, ini penyimpangan dalam kajian tauhid. Ya, kita harus luruskan itu. Maka pun kita meluruskan bahwa al-insan bukanlah sirnya Allah dalam pengertian insan itu Allah, tapi insan itu tempat Allah, objek Allah memanifestasikan rahasianya. Bukan manusia itu rahasianya Allah, bukan. Ya, harus diluruskan kalimat-kalimat begitu. Nah, makanya perlu belajar tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai kaidah lurusnya. Ya, insya Allah Allah jaga akidah kita. Dan kabar gembiranya Syekh Samman ini mursyid tarekat Sammaniyah Khalwatiyah As-Suhrawardiyah. Dia akidah dia Ahlus Sunnah dengan riwayat Imam Abul Hasan Asy'ari, kita sebut Asy'ariyah. Jadi zikirnya udah sama. Dan alhamdulillah mazhab dia mazhab Syafi'i. Dia kalau subuh berkunut. Tapi ente nggak mesti kunut kalau subuh ya. Kalau saya kan alhamdulillah ada bersanad keempat mazhab itu. Jadi kadang-kadang kalau lagi niat nggak ngikutin mazhab yang A, saya pakai mazhab yang berikut. Bukan berdasarkan mazhabnya, tapi saya dapat hadisnya. Di hadis dikatakan Nabi tidak kunut, kita nggak kunut. Cuma ente jangan cobain itu di masjid. Hanya boleh dilakukan di zawiyah sendiri, di surau sendiri. Jadi di ribat nanti kalau Buya Asfi nggak kunut, terus beliau nggak sujud sahwi, berarti bukan lupa, emang sengaja lagi geser mazhab. Tapi kalau nggak kunut, sujud sahwi, berarti masih mazhab Syafi'i. Sentuhan nih sama istri, ulang wudhu lagi, Syafi'inya belum terupgrade berarti ya. Wa min humayya hubbihi farzuqna, dan kehangatan cintanya mohon berilah kami. Ya, boleh juga diartikan ya Allah, rasa rindu, rasa asik mencintainya, tolong kasih kami. Atau dibalik, ya Allah, cintanya Rasul tolong limpahkan kepada kami. Bisa gitu ya. Semoga ya dua-duanya, amin ya rabbal alamin. Gimana antum mau dicintai Rasulullah? Kita nggak mengenal dia. Untuk mengenal Rasulullah, maka wajib mempelajari tentang Rasulullah. Wajib mengulang-ulang nama Rasulullah, mengulang-ulang kisah tentang Rasulullah. Itulah maulid. Ya, maka di ribat, kalau di sini hari Rabu, maulid Barzanji, habis itu diurai lafaz-lafaz Barzanjinya, walaupun satu paragraf, dua paragraf, itu untuk mengenal Rasulullah. Begitu juga di ribat Ciputat. Ya, dibacanya Simtud Duror karena Buya Aldo baru pulang dari Yaman, ya pakai Simtud Duror Habib Al-Habsyi. Habis itu rame orang nolak-nolak masalah kehabiban. Kita nggak ada urusan. Kita sanad ilmu aja ke beliau. Masalah nasab biarin ahli nasab yang urus. Ya, kita urusan kita sanad torikot. Kalau ada orang gugat sanad torikot kita, baru kita naik. Baru kita nantang dia debat lagi ya. Tapi kalau cuma nantang sanad nasab, lah nasab kita cukuplah ke Nabi Adam ya kan. Ente bukan keturunan kera, ada cukup itulah. Wa zayyin az-zahir wal bawatin bi kulli ilmin zahirin wa batin. Ya, ini bagian terakhir malam ini. Dan hiasilah zahir. Tadi zahir mana tadi ya?
Anasir yang 4 tadi zahir, jadilah tubuh, jasad. Ada yang batin, ada yang batinul batin. Yang batin tadi apa? Mulai dari akal sampai fuad. Akal apa aja? Akal, nafs, jiwa, kolbu, fuad. Itu semua dihisap. Itu semua dihisap. Syaitan, ente berperang dengan setan di situ. Itu adalah maidanul harb bainal malakuti wasyayatini. Itulah tempat perang kita, bainan nuraniyah wa zulmaniyah. Perang antara gelapnya diri dan cahaya dalam diri kita. Di situ kita perang. Itu yang Nabi sebut, inna a'da'ika ma baina janbaik. Musuhmu adalah antara ini, maksudnya kamu itu sendiri, dari akalmu, jiwamu, kolbumu sampai fuadmu. Itulah tempat kita berperang. Orang mati di situ juga mati syahid. Itu yang disebut mati sebelum, apa mana syahid? Menyaksikan lenyapnya keakuan diri. Ini yang disebut fana. Jadi kalau orang nyebut fana, yang difanakan aku yang batin. Aku yang zahir jangan ente lenyapkan. Ya. Tubuh yang zahir enggak usah diapa-apain. Diri yang batin aja yang perlu ditiadakan. Akal ente jangan merasa sok cerdas lagi, jangan panjang angan-angan. Nafsnya harus tunduk kepada hukum Allah, kalbunya harus zikrullah, fuadnya harus kemudian memutuskan sesuai dengan langkahnya Allah. Baru namanya fana. Itu yang disebut fana. Jadi fana itu bukan ente hilang kesadaran, bukan. Itu namanya mahwu. Al-mahwu. Al-mahwu itu hilang kesadaran. Kalau sadar namanya sahwu. Dalam kitab Thariqah ya. Ada al-mahwu, ada as-sahwu. Pernah ngeliat ada orang zikir pingsan? Itu namanya al-mahwu. Kalau fana belum tentu itu. Ada orang yang mahwu, dia pingsan, dia fana. Ada yang pingsan, dia bako. Ada yang dia pingsan, enggak fana, enggak bako. Karena emang darahnya rendah. Atau kepalanya kena tabok. Ada begitu? Ada yang dibikin, disuntikin, hilang kesadaran. Kan enggak fana, enggak bako. Maka tidak semua orang pingsan itu kita hukumi satu pandangan. Kalau Nabi Musa pingsan, itu pingsan yang mana? Itulah fana menuju bako. Makanya ketika sadar Sayyidina Musa, dia sampai kepada kesadaran baqaillah. Itu dahsyatnya Nabi Musa. Kalau ente pingsan kan lain. Kepala kejedot, atau stres, atau hati lagi patah hati. Ya. Patah hati pingsan, ya, sakit hati pingsan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apalagi musim-musim kemarin ini ya, pemilu. Namanya kurang, coblosannya nggak ada yang nyoblos dia. Jadi ternyata di kampung itu hanya satu yang nyoblos, dia sendiri. Stres pingsan. Ada yang nggak pingsan, akalnya fana, gila itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah berapa banyak, bahkan ada yang semi-semi ustadz sekarang udah jalannya pakai kolor doang. Jadi ente mohon maaf, kalau lihat ada orang tepi jalan, ODJ pakai sarung. Nah itu jangan-jangan yang dulu begitu. Ada juga yang karena dulu ilmu kebatinan, kebalik otaknya. Nih hati-hati kalau belajar ilmu hikmah jinniyah, ya, pekejinan. Ente mau taskhirul jan, menundukkan jin. Kalau mental nggak kuat jangan. Kaget dikit, ente kejut, otak hilang, kesadaran putus, gila ente. Itu nggak bisa dibalikin orang begitu. Disembuhin nggak bisa, diobatin nggak bisa. Tapi kalau dia cuma kesurupan, kena sihir, itu bisa disembuhin. Yang begitu-gitu tuh nggak bisa. Kenapa? Emang fisik dia sudah rusak. Jaringan otaknya sudah rusak. Diteluh nih, kalau ente masih kuat, pisan-pisan doang. Tapi kalau sudah ada jaringan yang rusak di jantung, betulan bisa. Kan jin itu bisa masuk ke jasad kita. Lewat media apalah dia. Ya, bagi kita jin itu nyata.
Cuma bukan pada pandangan mata, dia nyata pada energinya. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi masuk ke masjid, Nabi lihat setan, Nabi lihat jin. Ada setan, Nabi ikat, jin Nabi ikat. Tiba-tiba Nabi teringat doa Nabi Sulaiman. Ya Allah, berikan aku kekuasaan, kerajaan yang kau tidak berikan kepada seorang pun setelahku. Doa itu kan Nur Muhammad juga yang berdoa di dalamnya. Maka beliau katakan, udah, itu sudah diambil Sulaiman. Lepasin lagi. Hanya 1-2 sahabat yang menyaksikan itu. Selebihnya Nabi aja yang cerita. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Mas'ud diajak Nabi dakwah ke jin. Tapi Ibnu Mas'ud Nabi kasih garis, kasih palang namanya. Kasih baris, kamu jangan keluar dari sini. Gelap. Tiba-tiba Nabi hilang, dia cuma dengar suara-suara. Habis itu Nabi balik. Nah, dia nggak lihat sesuatu pun. Ibnu Mas'ud nggak lihat. Jadi itu jangan kira para sahabat itu bisa ngeliat jin. Dikumpulkan oleh Imam Syafi'i riwayat-riwayat tentang jin sampai kepada kesimpulan apa? Man qala ra'aitul jinna faqad ata bi buhtanin 'azim. Siapa yang ngaku-ngaku lihat jin, dia telah berbohong dengan kebohongan yang besar. Kalau seandainya jinnya benar, kenapa jinnya orang Cina lain dengan jinnya orang Indonesia? Jinnya orang mana lagi tuh? Jinnya orang Amerika sama Eropa kan keren pakai dasi. Jinnya orang Indonesia semuanya cacat-cacat. Jalannya begini-gini. Kan lucu-lucu tuh hantu-hantunya, itu penghinaan sekali tuh. Inti jin mau aja digambarin begitu. Sama-sama bodohnya berarti ya. Ada yang bolong perutnya, kan cacat itu. Astagfirullahaladzim, mau aja dia. Wazayyin zahir wal bawatin, ya Allah, terangilah, hiasilah zahir kami, zahir dengan taat dengan syariat. Nah, zahir dengan taat dalam bersyariat. Batin dari jasad kepada akal, jiwa, qalbu, fuad, itu namanya tarekat nafsiyah. Dari fuad kepada sir, dia perjalanan juga tarekat, namanya tarekat sirriyah, itulah namanya haqiqah. Dari sir kepada kesejatiannya, sirrul asrar, terus sampai kepada hanya Allah yang tahu, itu namanya ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka thariqah itu sebenarnya sinonim dari syariat. Syariat itu jalan, thariqat itu jalan, hakikat itu ujung jalan, ma'rifat itu kesimpulannya jalan. Sama kan? Pengetahuan tentang jalan namanya ma'rifat, ujungnya jalan namanya hakikat. Menjalani perjalanan itu namanya thariqah. Hukum-hukum tentang jalannya, petanya namanya syariat. Gampang tuh? Oh, enggak ada itu syariat tarikat hakikat marifat. Enggak ada masa Rasulullah. Sudah bid'ah. Mana dalilnya? Kan ada yang begitu ya. Astagfirullahalazim. Kita kalau buka ayat satu-satu, banyak sekali. Satu ayat kadang dia cukup ada ayat tentang syariat aja, ada marifat saja. Tapi hampir semua ayat dia mencakup semua. Mencakup semua. Bismillahirrahmanirrahim itu ada syariatnya, ada tarikatnya, ada hakikatnya, ada marifatnya, ada semua. Benarlah hadis Nabi, ya, hadis Imam Al-Hakim At-Tirmizi di Nawadir Al-Usul, inna lil Qur'an zahran wa batna. Quran itu punya makna zahir dan batin. Ini bukan hadis palsu, hadisnya hasan. Ini yang kemudian dijadikan dasar ilmu oleh Imam Ghazali, dia tulis di kitab Jawahirul Quran, bahwa Quran itu maknanya ada yang tersurat, ada makna yang tersirat di akal, tersirat di nafs, tersirat di kolbu, tersirat di fuad. Itu tersiratnya masih biasa. Ada tersirat pada sir. Itulah yang disebut laduni. Ya, ilmu laduni. Bisa diulang. Syariat apa?
hukum tentang jalan. Thariqah, perjalanannya. Hakikat, ujung perjalanan. Kalau ujung satu apa banyak? Satu. Maka disebut al-haqiqah al-muhammadiyah. Hakikat cuma satu, hakikat nabimu. Maka kalau di hakikat Muhammadiyah nggak ada lagi thariqah. Kecuali thariqah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah sampai di sana, udah di sana lah namanya. Baru namanya berpengetahuan, namanya ma'rifat. Yang itu kalau bercerai tubuh dan badan ente, nyawa ente, dia masih ada. Itu yang disebut Nabi, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang mati dia masih menyimpan ma'rifat, ilmu la ilaha, pasti masuk surga. Ya, ini pasti, bukan amin. Ya, ulangi coba. Siapa yang mati? Man mata wa huwa ya'lam. Coba bahasa hadisnya. Man mata annahu la ilaha dakhalal jannah. Pasti masuk. Siapa yang mati dia berpengetahuan, dia berilmu, dia bermakrifat, pasti dia masuk surga. Maka yang dijamin masuk surga bukan Naqsyabandi, bukan Qadri, bukan Sammani, bukan Syazili, ya, bukan Salafi, bukan Jemaat Tablighi, bukan apalagi NU, Muhammad, yang enggak dijamin. Yang dijamin itu man mata wa huwa ya'lam. Kalau semua aliran yang antum ikuti itu, semua manhaj thariqah yang ente pakai itu menghantarkan kepada pengetahuan tentang la ilaha illa Allahu, barulah dijamin masuk surga. Jadi semenjak Nabi meninggal secara jasa dia, beliau memberikan ini loh kriteria jaminan masuk surga. Ya, secara akidah Ahlus Sunnah tidak boleh menaskan, menunjukkan syanu masuk surga, syanu masuk surga kecuali isyarat dari Allah dan Rasulullah. Setelah wafat baginda Rasulullah, kalau orang belum sampai pada isyarat ini, dia nggak boleh nyebut fulan fil jannah, nggak boleh. Ya. Bikulli ilmin zahirin wa batinin, dengan semua ilmu yang zahir dan batin, ya. Semoga Allah Ta'ala mengijabah doa ini untuk beliau, pengikut-pengikutnya, sampai kita semua. Wabil khusus yang hadir malam ini, yang mendengarkan kajian malam ini jauh dekat, ya. Semoga ruhnya tetap bersama, ya. Semoga diberikan Allah, ya, humayya hubbihi, hangatnya cinta Rasulullah dan hangatnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Naqtatim bil hamdulillah, ya. Sallallahu ala nabi. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi penjelasan dari Buya Rozi Hashim tentang dalil salaman dan dalil-dalil yang lain. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya itu adalah feodalisme atau perbudakan atau sejenisnya, sungguh mereka ini tidak memahami perkara itu dengan betul-betul. Mereka hanya menggunakan saja kata-kata feodalisme untuk menyerang kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke kawan-kawan, ilmu yang sangat penting untuk kita simak, ilmu yang sangat penting untuk kita sebarkan sehingga kita terhindar dari virus Salafi Wahabi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Silahkan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.